seumur hidup gue tuh gue nggak kebayang bisa kerja tuh senikmat ini gitu. Se-fleksibel ini. Kerja di rumah, mau kapanpun lihat anak, mau pegang anak, mau gendong. Iya. Di rumah semuanya dilakuin, syuting di rumah. Jadi kan rumah gue bukan liability, itu karena aset jadinya kan. Karena rumah itu menghasilkan jadi studio buat produksi gitu. Kita lagi jalan di mall berdua, gandengan. Iya. Satu lift sama orang. Om, yang di TikTok ya gitu kan. Iya, istrinya mana? Lah, ini gue istrinya. Gue bilang. Iya. Jadi kayak Karena saking banyaknya di konten orang tuh pasangannya pura-pura gitu. Oh. Istrinya Terus pura-pura. kadang ada yang dipikir tanya. bohongan. Iya. Oh. Kadang ada yang tanya, kalian beneran suami istri? Jadi kita liburnya juga cuma Sabtu Minggu. Oh. Sedangkan acara orang Batak itu Sabtu dan Minggu kan. Iya. Acara orang Batak Kristen Sabtu dan Minggu. Jadi kita kayak Nggak ada libur. gak apa-apa deh Iya. kita ansos dulu ya dari acara-acara kayak gitu. Karena kalau nggak kita nggak ada libur Capek sih, gitu. ya. Sedangkan kita harus happy terus ya kan. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, Gimana sih, udah Bro? nyala. Oke, kita mulai. Oke, habis break tadi ya. Ini berarti part 2 bersama sama Bapak Gabe. Oke. Silakan. Oke, jadi gini, gue tuh ada beberapa temennya juga konten kreator ya kan, dan dia ada sedikit cerita lah sama gue. Jadi ketika konten-kontennya mulai viral, mulai uang berdatangan, dia itu sekarang posisinya stres. Katanya waktunya itu nggak bisa dibagi lagi, dia tidak bisa melakukan hobi-hobi dia, kayak misalnya konten kreatornya tentang gym gitu ya. Dia mulai jadi, aduh, yang tadinya gue happy nge-gym sekarang jadi tertekan karena itu sebagai kerjaan dan sebagainya. Nah, gue tuh penasaran ini kalian ini kan ya, apalagi kalian kan apalagi konten keluarga itu kan harus berdua, artiannya juga harus nyocokin waktu istri, apalagi ada anak dan sebagainya. Kalian ini pernah stres gak sih gitu loh? Maksudnya, aduh gila nih bikin konten nih kayak waktu gue habis total, stres, belum ngedit segala macem. Iya. Ya, kalau kita sih dua gitu ya. Yang pertama jelas kita mulai pas dia hamil ini, kita mulai rela berbagi kue lah. Namanya dulu kan gue basicnya kan guru kan, kerja korporat kan. Jadi pengennya kalau punya duit ya buat gue semua. Gue nggak tahu apa itu sharing ke orang lain, buat berbagi load gitu. Intinya kerja seefisien mungkin Iya, gitu. misalnya gue punya gaji segini, punya duit segini nih dari endorsan nih. Masa gue bagi lu buat ini? Gue nggak ngerti seberapa signifikan kalau kita punya tim gitu loh. Seberapa signifikan load kita dimudahkan gitu. Kalau punya staff ya. Iya. Kalau punya staff akhirnya ya udah kita. Dan ini belum pede juga kan ngegaji Iya, orang. belum Kita nggak mau pede. juga ngegajinya asal-asal kan. Jadinya dulu kita semua kerjain sendiri, dan mungkin itu temannya ngerjain sendiri bener semuanya, Ngerjain edit sendiri. Nah itu dia. Dan dulu gue idealisme banget, semua footage harus diambil biar masuk jalan cerita, padahal akhirnya nggak kepake gitu. Nah akhirnya itu gue menurunkan ekspektasi dan idealisme gue, bangun tim ada editor, sekarang ada manajer, jadi dia bener-bener di take off lah loadnya dia banyak, karena tadinya tuh gue yang ngekonsep Semuanya syuting, gue. pakai tripod atau pakai ade yang lagi available siapa aja di rumah gitu. Habis itu dia ngedit, kasih ke gue ngedit sound sama percakapannya pasti kan nggak ada yang miss, sama masukin musik segala macem, subtitle, baru kita. Tadinya kayak begitu, tapi kan stres ya lama-lama Sama ya. ngurusin admin. Iya, Gue juga ngurusin perapinan. admin. Admin which is sama Balas-balas WA, sponsorship, ya. Iya. terus ngirim-ngirim surat SPK segala macam, tanda tangan gitu-gitu. Iya, nah sekarang kita bagi thread, jadi bener-bener gue aspek kreatifnya semua, ya udah dia tinggal main. Gitu. Di situ mungkin kita bisa membagi load stressnya gitu. Jadinya gue yang ngekonsep, kita syuting, dia main, udah selesai, gue lagi ngerevisi semuanya. Oke, udah layak tayang, udah kayak gitu. Jadi sekarang sesimpel itu cara gue ngebagi biar nggak stresnya. Tapi juga kedua, selain bangun tim, ya kedua gue masih di tahap dimana kayak seumur hidup gue tuh gue nggak kebayang bisa kerja tuh senikmat ini. Gitu. Se-fleksibel ini. Kerja di rumah, mau kapanpun lihat anak, mau pegang anak, mau gendong. Iya. Di rumah semuanya dilakuin, syuting di rumah. Jadi kan rumah gue bukan liability, itu karena aset jadinya kan. Karena rumah itu menghasilkan jadi studio buat produksi gitu. Semuanya udah kerja datang ke rumah, istilahnya duit ditransfer, ya udah apa? Maksudnya gue bisa stres gimana sih kalau misalnya hidup tuh seenak ini sekarang gitu sih. Karena rasa bersyukurnya itu jadinya kayak
ngapain lah di-stressin gitu. Yang Gitu. ada sih masa-masa kayak kita dapat brief dari brand kayak nggak masuk akal, Iya. ini mau diapain, Terlalu hard udah sell dibikin gimana. terus mereka edit lagi jadi garing banget dan menurut mereka itu lucu misalnya gitu kan. Ada masa-masa kayak gitu, tapi kalau misalnya kita mau fokus di stresnya atau problemnya ya nggak jalan kan kita kan Iya, gitu. iya. Jadi ya udahlah, fuck it lah gitu lagi kan. Gitu. Gemini. Tapi pernah ada fase lu punya ide habis gak? Ide habis. Iya, kayak anjir gua kok gak kepikiran apa-apa ya buat konten. Hmm, Gua gak tahu, kalian ngepost sehari berapa? Sehari 1 usahain. Semuanya. Semua platform. Enggak, sehari satu nih akun yang berdua atau yang sendiri-sendiri juga Yang ikut? berdua, karena Berdua. yang paling menghasilkannya itu akun berdua Mm-mm. gitu. Kalau yang Akun sendiri-sendiri nggak wajib. Sendiri-sendiri nggak wajib karena itu lebih kayak ke idealisme kita Iya. gitu. Jadi di akun berdua kita harus ibaratnya kayak rumah tangga ya. Kita harus mengorbankan egoisnya kita masing-masing. Oh. Di akun sendiri kita bisa jadi diri sendiri aja gitu. Oh. Makanya kalau akun berdua ini lebih banyak yang masuk sih gitu. Karena mungkin target marketnya juga kali Udah ya. spesifik ya. Iya, heeh. Oh, Gitu. sehari satu. Sehari satu. satu. Nggak pernah kehabisan konten lu. Ada masa-masanya kayak ini kita bahas ini mulu ya gitu. Tapi ya again karena kita juga basicnya guru ya. Guru kan yang diajarin sebenarnya sama-sama aja. Anjir. Pendekatannya aja yang beda, menyesuaikan isu saat ini Tiap atau tahun ketemu tema yang Iya, sama iya, lagi iya, kan bener ngajarnya sih. tuh. atau kayak menurut jurnal pendidikan cara ngajarnya sekarang lebih kinestetik anak-anak zaman sekarang atau lebih bisa distimulus pakai teknologi. Ya itu aja. Sebenarnya topik yang kita merhatiin banget ya tahun ke tahun. Suami liatin cewek lain, istri gila duit banget. Itu aja sebenarnya. Cuman cara mengemasnya lain, Iya, iya. disesuaikan sama konteks saat ini. Makanya ya kurang lebih tuh nggak ada modul tertulisnya sih kurikulumnya kita tuh harus ngontenin apa. Cuman kurang lebih kita baca ini aja, baca tren. Mendekati akhir lebaran misalnya atau akhir Natalan kan orang-orang pada bagi THR. Apa THR gitu. Itu yang kita juice terus gitu. Abis itu ini lagi ada orang selingkuh. Apa ya selingkuh? Artis selingkuh. Apa impactnya ke suami di rumah? Apa impactnya ke istri di rumah? Selingkuh. Nah itu. Oh. Gitu caranya kalau kita. Oke, sekarang mungkin kalau kita bahas lebih detail ya. Ada nggak dari ide-ide kalian terus konten-konten kalian yang ternyata nih nggak viral? Oh banyak. Ada. Dong. Banyak. Tapi nggak viralnya kalian berapa? Ya sekarang sih udah lebih stabil ya Iya. algoritmanya gitu karena mungkin as followers juga udah nyentuh angka juta kan. Jadi udah stabil lah, udah di ratusan ribu paling gak viralnya. Jadi yang bikin kita Yang nggak viral ratusan Iya, ribu. iya yang viral. gak viral tuh yang ratusan ribu, yang Gila. viral ya mungkin yang di atas 2 juta lah ya bisa Iya. dibilang ya. Gitu. Tapi banyak konten-konten yang ndelep ibaratnya gitu ya itu. Tapi ya udah gas aja terus. Ya gas aja. Dulu sih baper kayak kenapa ya kita telusurin, kenapa ya nggak ini. Tapi kan jadi stres ya Iya. itu tadi ya. Jadi ya udahlah Nggak jalanin penting. aja gitu. Dulu baper, sekarang overconfident. Sekarang kalau gue ngeliat konten gue, misalnya nggak viral nih, padahal gue udah lucu banget. Emang algoritmanya aja nggak berpihak udah gitu. Menghibur diri sendiri biar nggak stres. Nah, oke. Mungkin sekarang pertanyaan gue gini ya. Ini kan kalian itu kalau kita lihat udah sangat-sangat banyak dikenal orang lah ya. Sangat dikenal orang ya. Iya. Makanya ini serius juga serius. Maksudnya banyak orang yang kenal kalian nih ya. Kalian ini enggak sih merasa kayak gue nggak tahu nih apakah kalian itu tipikal orang yang menutup diri nggak mau gue kalau dia kalau ngerti nggak sih maksudnya nggak nyaman dengan kan keadaan sekarang banyak yang kenal kalian kan saya kadang-kadang kan apa yang ada di sosmed itu belum tentu Beda. mewakili kita punya jati diri kan ada orang yang ternyata sosmed tuh pinter ngomong segala macem tapi ternyata jati dirinya tertutup nggak mau berteman dengan orang. Nah kalian tuh gimana sih dan selama ini dengan posisi kalian terkenal gini kan pasti ini dong ada yang Apa lewat foto-foto pasti Oh, ada dong iya, pasti iya, ada iya, dong iya. ya kan udah dianggapnya kayak artis lah ya kan. Apa banget. Nah itu gimana sih Gimana? kalian happy dengan keadaan seperti itu atau kalian sebenarnya gimana sih? Nah untungnya sih balik lagi ke yang tadi ya mengelola stres tadi ya. Kenapa mungkin kita less stress dan orang lain gitu ya? Karena kita tuh
apa yang kita lakuin tuh itu yang sesungguhnya gitu. Oke. Jadi emang aslinya begitu? Iya, Aslinya. jadi misal kalau misalnya kadang kan konten kita nggak selalu drama ya. Kalau drama ya memang kebanyakan bukan kisah kita memang. Tapi kalau misalnya kita lagi upload daily vlog gitu ya, atau lifestyle, konten-konten yang kayak gitu, atau yang kita share di Instagram, di story segala macam, itu emang realnya kita gitu. Jadi nggak ada yang dibuat-buat gitu. Jadi ketika orang ngeliat pun kitanya gimana ya, malah kita justru lucu. Oh, kita lagi jalan di mall berdua, gandengan. Iya. Satu lift sama orang, Om, yang di TikTok ya gitu kan. Iya, istrinya mana? Lah, ini gue istrinya. Gue bilang. Iya. Jadi kayak Karena saking banyaknya di konten orang tuh pasangannya pura-pura. Gitu. Oh. Istrinya Terus pura-pura. kadang ada yang dipikir tanya, bohongan. iya. Iya. Kadang ada yang tanya, kalian beneran suami istri? Lah, emang ada yang pura-pura? Dari situ baru kita tahu, dari situ baru kita tahu, oh ada yang memang Iya, buat kerjaan konten doang. doang, atau mungkin dia gitu. akur buat Iya. konten doang gitu kan. Bener, Karena bener. kita bener-bener apa adanya aja, emang kita suka jalan berdua, emang kita kemana-mana berdua. Justru mereka bilang, oh yang di konten tuh bohongan ya berantemnya, kok ini nggak berantem gitu. Itu mungkin orang-orang yang nggak bisa bedain kalau itu drama doang misalnya kayak gitu. Jadi apa adanya kita aja. Kalau soal diajak-ajak foto, jujur yang awalnya risih tuh gua gitu, karena gue tuh kemana-mana Kita kalau- berdua lah. Karena kita bukan tipe orang yang kayak care so much about how we look. iya gitu. Kita nggak yang dandan. Masa sih lu kayaknya Kalau dia kan maksudnya tapi lebih lumayan rapi ya. ekstrovert juga tapi kayak happy banget gitu. Oh, Enggak, tapi maksudnya kan kayaknya kalau misalnya pernah ke stasiun TV gitu syuting sama artis-artis, nggak ada yang nggak wangi, mukanya tuh kayak flawless gitu, kayak rambutnya ini Kita tuh wangi. istilahnya ya? kita tuh istilahnya lancai ya. Kita tuh kemana-mana lancai. Jadi kayak kemana-mana tuh asal aja penampilannya Iya, gitu. iya. Apalagi gue tuh bisa ke mall pakai daster. Jadi waktu orang mulai kenal kita tuh gue merasa Aduh, harus ya dandan gue nih. jadi nggak bisa pakai kebebasan daster. gua direnggut. Karena mereka bisa minta foto terus diupload. Kalau gue nggak repost kan tersinggung ya. Cuma gue ngeliat anjir gue jelek banget di situ gitu. Tapi kalau gue ya ngelihat misalnya kalian atau misalnya Tami pakai daster nih, terus istri lihat, mungkin gue kira lu lagi ngonten deh. Malah gue mikirnya ini abis ngonten kali ya. Sekarang. Gua mikirnya, Iya benar Iya kan, Iya benar abis juga. ngonten kayaknya ini gitu. Padahal memang aslinya cuek ya kan. Iya. Bener-bener nggak dandan kita orangnya ya. Tapi kalau Gitu sekarang sih. udah mulai dong. Ya terpaksa. Mungkin itu bagian yang kalau gue pribadi mungkin itu yang bikin gue agak ada Mikir. beban ya. Jadi kadang keluar rumah tuh kayak nggak lagi males dress up, udah nggak usah keluar rumah, udah pesen makan aja misalnya gitu. Jadi lebih kayak Iya. kayak gitu jadinya. Biasanya sih gini bro, cewek boleh dandan. Kalau cowok dandan tanda tanya ya. Oh. Eh, At least lebih rapi lah. Kalau dia ini kan dulu kemana-mana bener-bener sendal Sendal jepit. jepit. Lu tahu sendal jepit swallow? Nah itu yang dia paling nyaman pakai itu. Jadi gue ngomel dulu, gue beliin dulu sendal baru dia pakai gitu. Kalau nggak ya dia kemana-mana kan nggak enak ya kalau dilihat orang kan dibilang ya ampun duitnya dikumpulin banget apa sampai sendal aja nggak bisa beli misalnya gitu. Ke mall lu pakai sendal swallow ya kan? Iya. Jadi kan istrinya lagi yang kena ya kan? Gitu. Iya. Jadi ya kita belajarnya di situ sih. Cuma kalau ketemu orangnya kita happy ya. Cuma Iya. karena kita harus memperbaiki penampilan kita pelan-pelan Itu cara aja kita sih dress sebenarnya. up. Iya itu aja sih. Tapi memang bener sih kalau lu udah mulai, maksudnya udah lu into content creator, lu harus mau nggak mau jaim ya, jaga image ya, mau nggak mau ya. Nggak, maksud gue kayak dari segi penampilan, Oh, terus ya, kita oke juga lah. menghindari kalau bisa apapun yang terjadi di antara kalian tidak ada orang yang tahu kan, Iya. jangan sampai nanti Iya. tiba-tiba Masalahnya viral hal-hal gini. negatif Iya. apa kan. Sering yang ngajak foto tuh lebih cakep dari kita. Jadi kan kayak ya Oh, lagi begini lo ngajakin tenang. foto. Belum tentu followernya lebih baik dari kalian. Asik ya kan. Bisa masuk. Aduh. Gue mau nanya satu, tapi gue nggak tahu sih, gue salah ngomong aja. Tapi Apa gue nih? coba nanya deh. Lo orang kan kadang bikin konten dewasa. Iya. Enggak, gue kadang jujur ya, ini gue pribadi, gue kadang mikir, ini ntar kalau anaknya udah gede nonton, gue kadang penasaran kalian tuh berpikir, pasti ya sedikit banyak kan, Ya, jejak gua- digital lah. iya, Hmm. walaupun itu kan komedi gitu Ah. kan, tapi kan kayak, gue cuma pengen tahu doang sih, kalian pernah gak sih mikir kayak gitu? Apa cuek aja gitu? Kalau menurut gue ya kita percaya di pertimbangan kita, observasi kita sebagai guru sih, kan kita sudah terbiasa bertanggung jawab moral ya ke anak-anak ya. Sejauh ini sih konten-konten dewasa yang kita bikin tuh
masih dalam koridor yang emang lu nonton tuh lucu Lucu, gitu. memang. Jadi enggak yang yang jualan seksinya istri. Oh iya udah pasti. Jualan suami nyeplak-nyeplak. Soalnya istrinya nggak gitu. seksi kan. Hah? Iya. Tapi konten Iya lagi. Gue padahal lagi mau Ya, alihin gimana loh. ya gitu? Gue lagi mau alihin dia jawab lagi. Hati-hati loh. Nanti kalau seksi malah pangling. Oh gitu ya. Ya udah deh, jangan seksi deh berarti. Ya rata-rata kan kontennya juga yang kita yakin ketika kita deliver itu anak kecil yang nggak punya pemahaman apa-apa tentang seks, Oh, iya dia sih. harusnya nggak paham. Bener sih, emang kayak Iya. pikiran Gitu. gue aja yang kotor. Kan ya. Jadi kalau maksudnya, dan bercandanya itu lucu pertama, Hmm. kedua kita nggak pernah kasih lihat anak kita bolehin dia scroll sendiri pakai handphone. Oh, oke. Gitu. Oh. Jadi jangan dipikir orang bikin konten, anaknya ikutan konten, Iya. anaknya bisa akses freely Enggak ya? gitu. Oh, berarti Enggak. kalian tetap ini. Iya, jadi Which is menurut nice. kita harusnya kalau misalnya orang-orang tua yang takut anaknya terekspos sama hal-hal yang seperti itu, ya don't let your kids punya gadget Ya, sendiri bener sih, gitu. bener Karena sih. kan Gadget TikTok tuh sendiri betul, 12 kalau tahun belum ke atas umurnya gitu. ngeri sih. Iya, gitu. Tapi kan kayak sekarang kayak konten-konten contoh ya, maksudnya kadang-kadang anak kecil tuh kan pemikirannya simpel ya. Hmm. Gue lihat kayak misalnya Dedi ya, kemarin kan gue lihat kan ada beberapa konten kalian nih, misalnya kalau konten lu ya, misalnya pakai daster. Itu kan kalau anak-anak lu sekolah bisa aja jadi bullying loh. Tuh papanya yang pakai daster, terus jadi ledekan teman-teman. Iya, Tinggal iya. dijawab Kan kemana kita nggak ada yang tahu. Udah ada yang nggak bisa Kan goyang. gini loh, no, maksud gue gini. Iya dong. Iya, iya. Itu plus Bukan, poin bukan. sekali loh di Nah, mata anak-anak itu. Iya, plus- iya. Maksud gue gini, maksud gue kita bisa ngelarang dan kita bisa Hmm. atur anak kita, tapi Yes. kan kita nggak bisa atur anak orang kan. Hmm. Which Ya, is itu udah bisa pasti. aja anak orang nontonin video kalian, terus melihat itu sebagai bahan yang lucu buat diledekin ke anak kalian. Kadang namanya anak-anak kan sesimpel itu cara Iya. pikirnya kan. Kalian pernah mikir ke arah situ nggak? Pernah, Sorry, tapi anak kalian tuh umur berapa sekarang? 5,5, Oh, mau seumuran 6 ya. sama Heeh. gua. Mau 6 yang pertama. Yang kedua masih bayi jadi belum bisa ya. Cuma itu kenapa kita selalu spend waktu buat ngobrol sama anak kita gitu. Jadi dia tuh ngerti kenapa kita kerjanya apa, kenapa kita harus kerjain itu. Kalau papa lagi pakai daster tuh kenapa? Kalau konten yang kamu lihat, dia kadang pernah sih ada. Jadi dia suka nonton nih konten yang ada dianya. Dia mau tahu mana Oh. hasilnya Oh, gitu gitu. kan. Ya. Ya, dia Lucu tonton banget. gitu. Terus dia bilang gini, "Ih, Mah, kayak gitu marah-marah sama suaminya nggak boleh ya," gitu. Oh. Jadi kita memang ajarin dia kalau ini tuh konten, ini tuh pura-pura gitu. Oh iya, Ini- ada satu konten yang gue nonton Iya, ya yang kalian heeh. berantem terus suaranya hilang itu kan, Iya, berantem terus heeh. anaknya jadi stres ya ceritanya. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi kita ajarin dia gitu dan ya mungkin balik lagi karena kita guru ya. Kita benar-benar Bener sih. invest di anak kita tuh dari dia nol. Jadi kita udah ngajak dia ngomong. Pokoknya the power of sounding itu bener banget gitu ya. Jadi sampai sekarang pun kita ngajak dia discuss tuh mirip kayak orang dewasa. Jadi dia orang dewasa mininya kita. Ya. Kalau lu ngajak ngobrol anak kita 1 jam aja, lu tahu kehidupan kita aslinya kayak gimana. Ya, ya. Karena dia tahu semuanya. Gitu. Dia Bener sih, literally bener tahu sih. semuanya. Bener. Isi kepala bapaknya ditransfer ke dia, isi kepala emaknya ditransfer ke dia. Jadi galaknya, matrenya mungkin ya. Realistisnya itu dia semua dapat gitu meskipun dia masih umur 5,5 tahun gitu. Jadi kita no worry sih, cuma ada juga nasihat-nasihat netizen yang kita perhatiin kayak misalnya, nah sekarang udah punya anak laki ya, kurang-kurangin konten-konten yang kayak gitu. Nanti pas anak lakinya gede, kan zaman sekarang anak laki susah kehilangan identitas ya. Yang sekarang kan laki banyak yang iya nggak sih, laki ya iya, gitu. iya. Nah itu kita perhatiin gitu. Makanya udah jauh berkurang sih kayak gitu-gitu. Cuma balik lagi kita kuatin ininya sih ngobrolnya di dalam. Lah ya. Iya, karena kan dia bisa lihat contoh itu bukan cuma dari bapaknya, dari everyone Betul sekitar sih. dia. Tapi memang gitu sih, banyak orang tuh nggak bisa saring. Kadang-kadang nggak bisa bedain ya dunia, maksudnya dunia konten atau dunia yang itu kan cuman ya kadang Iya. sandiwara ya Iya, gitu ya. Bahkan orang dewasa nggak bisa bedain loh. Kadang-kadang Iya. dipikirnya Kadang-kadang yang orang beneran. lupa tuh sosial media dan dunia nyata itu dua dunia yang berbeda. Iya, sebenarnya. betul. Iya kan? Itu beda sekali loh sebenarnya. Iya kan. Dan juga asal usul sih, kayak orang kan nyangka kalau misalnya gue dulu suka bawain topik fitness atau dance, bawain topik fitness lah dengan cara yang Oh, yang slay. Oh, yang Iya, slay. Iya, iya. Ada Gua orang agak yang kesel loh liatnya, kayak gua gedek aja sebenarnya. Gua ini orang kenapa? Gua jujur aja. itu kan orang yang nggak ngerti asal usulnya pikir, oh ini mau stereotyping orang gym yang ngomongnya cowok gym tuh lembut-lembut Slay. gitu. Padahal enggak. Ini Vin Dilly gitu Iya, loh. iya, iya. Gua Lo tahu, ngikutin gua tahu. Tapi kan ada orang yang nggak kenal Vindi, Iya. jadi nganggapnya
ini suara karakternya. Google kan? Iya. Iya. Makanya itu sih sebenarnya orang tuh masih salah kaprahnya. Tapi gue pikir kan emang gue tuh pengen bikin lebih fun aja. Nggak ada in a way pengen memfeminize gym atau fitness gitu. Tapi ya memang lebih lucu aja gitu. Kayak gue datang acara pukulan terkuat di bumi pakai baju pink. Buat kayak ya biar ini aja, tenang aja. Lu nggak semua yang baju hitam-hitam dan ternyata menang gitu kan. Berarti kayak ya gitulah. Atau mungkin ada nggak sih Tam yang kayak misalnya di kalangan ibu-ibu kayak ih suami lu kok sekarang ini ya gitu loh gitu. Ada nggak sih? Justru Atau malah ketawa? iya, kalau sekarang justru teman-teman gua orang tua murid di sekolahnya anak gua itu yang ngefans sama dia gitu. Terus anak-anak SD-nya gitu kan kadang kalau misalnya lagi jemput gitu kan atau ada event sekolah yang anak SD-nya juga ada, mereka yang minta foto apa segala macam gitu. Jadi menurut gua sih nggak semua orang bodoh lah ya. Ada orang-orang yang memang pinter dan mereka tahu ini aslinya nggak begitu gitu. Ya, asli itu emang buat ini doang. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa membedakan, ada orang-orang yang bisa ngebedain. Karena tetap dipanggilnya om kok bukan tante. Om foto dong om gitu. Mungkin Dad nanti karena kalian maksudnya udah terkenal ya. Ntar taunya itu dianggap jadi tren. Nanti di sekolahan pas lu lihat jemput anak, ternyata semua bapak-bapaknya pakai daster. Oh boleh. Jadi tren. Di Arab kan orang pakai Jadi daster. tren. Ya kan? Lebih adem. Harusnya itu dibudidayakan sih. Oke, mungkin ini deh. Udah ini ya. Gue cuma mau naik gini. Sekarang kan bisa dibilang agak pribadi ya, kalau nggak apa-apa gitu. Ada perubahan nggak sih dalam gaya hidup kalian sekarang setelah jadi content creator yang jutaan? Ya ini secara pribadi aja perasaan I don't know. kalian berubah nggak sih kalian? Ada satu hal. Tadinya tuh kita cuma berani all you can eat yang 100 ribuan. Ke sekarang abis itu kalau mau yang mahal-mahal gitu nungguin promo lah setengah harga atau buy two get three misalnya gitu. Kalau sekarang mah di atas 200 ribu gas. Itu aja. Udah itu doang. Karena emang yang kita berubah. nggak ada ambisi tertentu atau nggak ada hobi koleksi barang apapun, main game apa. Mungkin harusnya ada sih. Soalnya gue diajarin sama teman-teman yang udah mulai dunia pengusaha ya katanya, lu tuh biar semangat kerja harus targetin otak tuh. Gue pengen beli mobil McLaren misalnya, biar bisa ngomong McLaren warna apa bos gitu. tapi itu kita bener-bener nggak ada, bener-bener emang apa ya cara kita pakai money and save up masih apa ya masih modest banget lah gitu. Jadinya ya bener-bener kita cuman itu doang, cuman hobi kita tuh memang self reward kita tuh memang makan gitu, dan kita selalu excited about going to all you can eat places. Nah dulu kan gitu. dulu kan yang juga iya sama Boleh sih. Racunnya dia. Mungkin boleh dipertimbangkan untuk buka restoran sendiri. Cek. Nah tadinya makan ya beraninya yang segini-segini raktir keluarga. Nah sekarang pas udah kayak begini bisa nih kayaknya nih yang nggak usah yang nungguin promo dulu, emang lagi eventnya udah kita makan aja gitu. Itu doang, tapi bener-bener kayak baju kita endorsan gitu, makeupnya Tami, skincare-nya kita yang kita konsumsi itu masih banyak yang dari barang endorsan aja di rumah gitu. Dan jadi kalau misalnya kita nge-review sesuatu memang we actually use it gitu. Oke. Kalau itu kan dari sisi kalian, dari orang terdekat merasa nggak kalian berubah? Kayak misalnya contoh lah paling gampang dari keluarga Tami kayak merasa. Oh ya, mentang-mentang sekarang sukses. Oh justru yang nggak diajak yang ngomong kayak gitu. Yang nggak diajak all you can eat. Soalnya emang begini aja. Ibaratnya gue waktu join di komplek yang baru, rumah yang baru itu follower baru 300 ribuan ya. 300 ribuan. Gue ikut arisan PKK. Follower udah jutaan masih ikut arisan PKK gitu. Jadi nggak ada bedanya gitu. Cuma memang maaf ya Pak RT kalau nonton, kita jarang ikutan rapat RT ya karena biasanya itu kita udah capek karena syuting kan seharian di rumah gitu. Syuting seharian di rumah capek ya, songong kali. Gue juga lagi mikir tadi. Yang kayak gitu. Iya yang kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau secara ini sama aja sih, nggak ada bedanya. Cuma paling itu tadi ke mall lebih mikir, ke tempat umum lebih mikir, sama spend uangnya yang kayak gitu aja, gitu sih. Gitu atau mungkin gini, mungkin kalau kita bicara masalah respect orang terhadap kalian berubah nggak? Apa misalnya lu tadinya Berasa pulang rumah ya, orang ke lu. mungkin ya pulang rumah yang tadi naik mobil nggak ada sapa, ya Pak,
cuma gitu. Sekarang siap Pak gitu mungkin kayak gitu loh. Kalau Ada itu berubah sih nggak? Ada paling, berubah nggak? Benefitnya kayak misalnya kalau kita ke rumah sakit, iya. susternya tahu Lebih kita, gercep. ini tahu kita, Takut jadi lebih diviralin. gercep, bukan karena dia happy ngelihat kita datang, lebih gercep gitu, Iya. lebih mungkin yang harusnya ditunggu lama jadi agak bisa dicepetin gitu. Iya, Di gitu-gitu restoran juga kayak gitu, itu aja sih paling yang kita rasain gitu. Kalau dari yang lain-lain kayak misalnya mungkin yang tadinya orang-orangnya kurang respect sama kalian, kita kan pasti ada lah ya di story kita dalam hidup pasti ada orang-orang yang kurang ya ibaratnya mandang kita sebelah mata lah. Apakah sekarang menjadi mendekat gitu mungkin? Pahit banget itu. Ya enggak, ini gue cerita aja maksudnya itu kan real, itu tapi kan itu reality real. kan. Real. Namanya Iya. manusia kan seperti itu ya, bukan gini loh. Ya, apa yang gue bahas tuh bukan berarti banyak orang-orang yang nggak tahu diri, bukan. Tapi memang ya manusia tuh seperti itu. Kadang-kadang memang by ketika lihat seseorang sukses itu banyak aja ada juga orang-orang yang tadinya jauh jadi mendekat Iya. gitu. Kalian ngerasa gitu gak sih? Atau memang ruangan lingkungan kalian tuh sehat banget kayak nggak ada Nggak ada perubahan gitu kan? Jadi kita kan semakin kita gede circle kita main kecil kan ya sebenarnya. Exactly. Iya kan? Betul. Nah, jadi ketika kita growing up itu udah circle kita udah kecil. Nah, tapi pas kita sekarang udah orang banyak tahu lah ya, gitu tiba-tiba ada beberapa teman-teman yang kita sebenarnya kayak kita kan sebenarnya nggak deket-deket banget ya. Kok lu mau A gitu, kok lu mau B gitu. Saudara pun begitu yang kayak kok dulu waktu kita udah lost contact lama. Kok sekarang tiba-tiba suruh kita datang ke acara A, ke acara B gitu. Oke. Dan sebenarnya kalaupun menghindar bukan karena sombong ya, tapi karena emang gak deket banget sebenarnya dari kerja. dulu dan karena kerja. Jadi udah nah, sejak punya tim memang kerjaan kebagi, tapi kita jadi mirip kayak orang kantoran. Senin sampai Jumat kita bener-bener kerja. Jadi kita liburnya juga cuma Sabtu Minggu. Sedangkan acara orang Batak itu Sabtu dan Minggu kan. Acara orang Batak Kristen Sabtu dan Minggu. Jadi kita kayak Nggak ada libur. gak apa-apa deh Iya. kita ansos dulu ya dari acara-acara kayak gitu, karena kalau nggak kita nggak ada libur sih, gitu. ya. Sedangkan kita harus happy terus ya kan. Untuk Iya. acting kan harus happy gitu. Jadi ya gitu deh. Gitu. Jadi kalau misalnya orang mengira kita sombong, nggak apa-apa deh terserah. Emang iya kali. Memang Kalau dalam hal itu ya gitu. saya memang benar sih kan ya relate ya. Misalnya di dalam hidup memang seperti itu sih. Iya, kadang kita butuh satu hari di mana kita benar-benar do nothing kan. Kayak Ya me time lah gitu. ya. Iya, me time. padahal di rumah doang juga gitu. Berarti jadi content creator tuh tidak lebih gampang daripada jadi guru. Enggak. Lebih gampang tidak. Pro Kalau tentang kontranya yang ada nggak? dikerjain. Plus minusnya apa aja sih? Kalau pro-nya ya itu kan kita lebih bisa ngatur jadwal kita sendiri, kerja bisa di mana aja gitu. Kalau kontranya ya semua face-nya kita gitu. Jadi kan kalau misalnya nggak ada kayak kita harus report ke supervisor kita, nanti dia akan jadi bantalan kita istilahnya. Kalau ini kan enggak. Kalau gue bikin konten, gue udah revisi segala macam, dilepas keluar, opini orang begini, mungkin sesuatu yang gue nggak pernah pikirkan sebelumnya. Iya juga ya bisa dibelokin begitu. Di cancel ya kan kita udah kita nggak Tanggung bisa jawab diri ini sendiri, benar. iya kita kan nggak bisa bilang ini gue enggak Enggak ada yang melindungi. iya langsung minta maaf atau dibiarin ini dulu gitu dan ya kontranya ya untungnya kita orangnya bukan yang macem-macem ya gitu jadi kita bener-bener itu tadi dibilang harus jaim banget dan memang hidup kita jaga as pure as possible lah gitu karena sekarang kan kalau suami istri berkonten apa sih kesandung masalahnya selingkuh sama pramugari gitu. Untungnya aku sama kasir kan jadinya. Iya. Benar itu sama kasir benar. Enggak. Benar. Coba Ya? mungkin mau ke WC dulu biar kita bisa. WC lagi. Beseran ya gue. Tadi udah dikasih ini supaya mulus, Oh, iya, supaya iya. mulus. Udah. Pantes. Nih terakhir ya penutupan nih. Kita selalu begini. Jadi kita mau minta dong mungkin buat teman-teman yang mau juga jadi content creator atau mungkin tips dalam rumah tangga apapun lah apa sih saran kalian gitu loh buat mereka Silakan. Alhamdulillah. Untuk yang mau jadi content creator ya, pada dasarnya sih lakuin aja apa yang suka dilakuin gitu. Karena kalau kita melakukan apa yang kita suka kan itu lebih jangka panjang ya dibandingin kita pura-pura. Karena pura-pura capek kan gitu. Jadi mendingan jadi apa adanya aja karena itu lebih long term gitu. Kalau untuk berumah tangga
tulus aja sih sama pasangan, karena gue ngelihatnya yang kurang sekarang itu ya. Jadi ngelihat pasangan tuh kayak saingan, kayak iya, jadi kayak apa sih, kayak lomba siapa yang lebih capek, siapa yang lebih berkorban gitu loh, siapa yang lebih berjasa di rumah tangga ini. Padahal tulus aja gitu. Itu kan part of you ya gitu. Pasangan lu kan part of you. Jadi ya udah, apa yang lu lakuin ya lu anggap aja lu lakuin buat diri lu sendiri gitu. Apa yang lu korbanin ya itu buat kemajuan sama-sama. Kalau pasangan dua-duanya mikirnya kayak gitu, akur nggak sih? Kan akur ya, Wak, nggak ada yang hitung-hitungan jadinya gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya kita tulus tuh kita jadinya jalan barengnya tuh enak aja gitu. Jadi nggak ada yang diumpetin. Kadang kan sekarang juga suka banyak yang ngumpetin ya. Gue ke keluarganya, gue ngumpet-ngumpet ngasih ke keluarga gue gitu. Lo kok ngumpet-ngumpet ngasih ke keluarga lo harus ngomong sama gue. Tapi giliran suaminya ngomong nggak boleh, misalnya gitu kan. Yang kayak gitu-gitu. Iya kan. Jadi kayak ya tulus aja gitu. Kalau tulus harusnya ini sih jalannya langgeng gitu ya. Iya. Gitu. Bagaimana Pak? Ya saya sama. The best. Kayak pejabat yang ini ya. Suami-suami pada umumnya ya. Iya. Udah idem. Iya, the best. Ikut istri. Ini sama karena apa? Kenapa? Takut salah ngomong. Salah ngomong nanti Takut pulang dari keceplosan sini. lagi. Gimana ya dalam dunia konten creator ya, tadi kan dibilang kan lakukan apa yang suka, emang benar. Kalau misalnya gua tiba-tiba ngonten tentang otomotif misalnya, gua nggak ngerti apa-apa, mobil pokoknya gua pakai rusak bawa ke bengkel gitu kan. Why would I ngulik-ngulik topik yang gua nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi mulai start with what you have itu benar, emang yang dari lu ngerti dulu, karena semua ada marketnya kok gitu. Mau lu bahas tentang fitness, bahas tentang apa, semua ada marketnya. Cuma tergantung luas atau kecilnya aja kan. Kalau yang kita lakukan kan kebetulan kan entertaining orang, memang menghibur, mengedukasi sama menginspirasi, itu 3 punggawanya konten gitu. Dan kita kebetulan di menghibur. Kalau kata gue sih emang bener, the power of consistency itu memang bener ya, karena kita ngelihat ada orang, jujur kita termasuk yang diberkatin lah. Kalau gue ngelihat fenomena dari teman-teman yang lagi mencoba anak ini ya, kita termasuk yang diberkati lah. Sekali bikin video jedar, pertama kali dulu kita langsung ngelihat serius, kita tanggepin, kita tangkap bolanya gitu. Tapi emang harus konsisten, karena kita dulu kita sudah dikasih momentumnya sama Tuhan tuh udah 2 kali sebelumnya. Ada bikin video 1 jeder di Januari 2021 gue ingat. Kita bikin lagi kedua jeder lagi di Maret. Ini nggak ada yang kita ambil, nggak ada yang kita konsistenin. Baru yang pas viral ketiga kali, baru itu kita konsistenin, dan karena konsisten ya bisa jadi di level kita sekarang gitu. Memang nggak gampang untuk bikin, kan kita kan mau bikin konten itu mau bikin orang tuh mengerti kita dan siapa kita gitu kan. Dan kita kan ya nggak, apalagi sekarang algoritma makin banyak pesaingnya kan. Jadi emang harus konsisten aja sampai kena gitu, karena pasti semua ada marketnya, itu yang gue percaya gitu. Kalau yang soal berumah tangga sih ya gimana ya, komunikasi bener. Kalau misalnya kita Kok kematar? Iya nih bawahnya Parkinson nih, kangen nih. Kalau bacain komen-komennya di lapak kita ya, itu bener-bener yang bisa sedih banget. Gue nggak nyangka ada orang berumah tangga kayak begini gitu loh. Masa ada istilahnya tuh suami pulang bener-bener udah ngerasa paling berjasa, maksudnya you only make money gitu loh. Lu pulang ke rumah nggak mau mingle sama anak lu, masa ada? Dalam hati gue tuh gue kenal lah, maksudnya di circle saudara-saudara gue juga ada juga yang bapak-bapak yang fucked up gitu kan, tapi nggak ada kayaknya yang sampai kayak begini gitu loh. Nggak ada yang sampai buat main judi ngegadain keluarga gitu. Kayak ini nggak masuk akal gitu loh. Banyak dan yang hal-hal simpel yang bisa diomongin sebenarnya. Istrinya sebenarnya nggak senang suaminya begini, tapi dia nggak berani ngomongin gitu. Dan kita senang sebenarnya dengan konten kita, jadi mereka bisa bahan mulai omongan lah, atau tek-tekan antar suami istri gitu, lucu-lucuan kan. Tapi komunikasi emang sepenting itu. Komunikasi yang apa adanya aja gitu. Lu fucked up di luar, lu ngomong. Lu nggak seneng istri lu begini, ngomong. Ya ngomong aja, simpel ngomong. Tapi nggak tahu sih gimana sih caranya kita bisa mulai ngomong apa adanya gitu. Bukannya kalau ngomong juga jadi salah. Apa? Nah itu di konten. Memang gimana ya? Gimana sih awal mulanya menurut kamu? Awal mulanya Tami ngomong, ya, lu denger gitu. Iya. Ini pertanyaan tuh gimana sih? Gimana biar nggak salah jawab? Keren
Oke, emang oke. kita orangnya suka ngobrol sih. Iya. Tapi ada juga sih diem-diemnya ya kadang ya. Tapi intinya itu tadi, kalau tulus pasti lu merasa pasangan lu itu bagian dari diri lu, nggak ada yang harus diumpetin. Lu omongin aja apa yang mau lu omongin. Ya kadang jadi berantem, ya Part kan? of the journey kan. Iya, kadang jadi sensi-sensian. Tapi kan ya udah diomongin. Karena kan semua yang diomongin kadang nggak nyenengin kan. Iya, Kadang iya. nggak semuanya nyenengin gitu. Ada yang kok lu gitu sih mikirnya tentang gua Ya, gitu. betul. Kadang Tapi suka ngerasa ini kayak bro gym gua gitu. Jadi kayak ngomong dia mah kayak ngomong sama temen gym. Gila cantik ya sekarang ya. Oh iya ini kan istri gua. Iya. Gila ini sekarang cantik ya teman kita gitu misalnya. Gitu. Oh iya ya kayaknya gua salah nih ngomong itu. ya saking dia nyamannya berkomunikasi sama gua, suka keceplosan. Ya gimana ya, udah istri, teman kerja, kemana-mana ini Iya. ngintil ya kan, ya udah deh. Keren udah. Oke, Gitu. berarti kita akhiri perbincangan ini. Yang jelas berarti target tahun depan McLaren. Oh iya. Warna apa, Bos? Ke sini nggak bisa naik tanjakan. Oke, thank you. Oke, guys. thank you teman-teman. Thank you. Thank you so much. Thanks for having us. Thank you. Join